Gak ada. Quran maupun hadis gak ada. Hari Jumat tetap harus sholat Jumat, yaitu 2 rakaat. Yang boleh itu tidak berjamaah pada orang tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudarain sekalian, kita panjatkan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan lagi untuk kembali pula kita bersama-sama mengkaji, membahas, meneliti, memahami tentang petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Di mana petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran itu banyak sekali pemahamannya, harus ya dengan cara meneliti, mengkaji dengan sungguh-sungguh, baru petunjuk itu dapat dipahami. Tidak artinya tidak bisa asal-asalan. Saudara sekalian, apakah petunjuk-petunjuk Allah itu dalam bentuk-bentuk istilah atau dalam bentuk-bentuk yang sudah dalam 1 ayat atau 2 ayat? Ayat itu maksudnya apa dalam petunjuk Allah itu? Karena kita menggunakan metode Al-Quran bil Quran, maka untuk mengetahui petunjuk yang dimaksud dalam ayat ataupun istilah, harus dicari ayat-ayat lain yang menerangkan masalah itu. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran bil Quran. Sehingga kita tidak akan memahami pemahaman yang sebut saja keliru atau kurang tepat. Karena yang menerangkan petunjuk itu Allah, dari ayat-ayat lain yang menerangkan masalah itu. Itu yang dimaksud Al-Quran bil Quran itu seperti itu. Jadi bukan pendapat kita bahwa masalah ini maksudnya kata ayat-ayat ini artinya menurut Allah. Bukan menurut interpretasi kita. Saya berpemahaman begini-begini. Bukan begitu. Menurut Allah ayat ini maksudnya ini. Itu yang dimaksud Al-Quran bil Quran. Saudara sekalian, sudah banyak sekali yang coba kita bahas pada forum pengajian kita ini. Ya, dari mulai As-Sama, Ardun, banyak sekali lah. Kolbun, Sodrun, Aqidah. Terakhir kemarin kita membahas mengenai kata-kata thayyib di dalam Al-Quran. Apakah kata thayyib itu hanya dimaksud dengan satu pemahaman? Ternyata kata thayyib itu kan biasanya hanya dipahami thayyib itu baik. Nah, sampai di situ saja. Ternyata baik kata thayyib itu banyak diarahkan ke berbagai masalah. Ada thayyib untuk turunan, ada thayyib untuk tanah yang subur, ya, ada thayyib untuk makanan, ada thayyib untuk pasangan hidup, ya, macam-macam lah thayyib itu. Nah, sehingga kita mengetahui pengertian thayyib, ada beberapa pengertian itu menurut Allah dalam ayat-ayat Quran yang menerangkan masalah itu. Itu yang disebut Al-Quran bil Quran. Saudara hadirin sekalian, sekarang kita akan mencoba membahas
hal yang sudah sudah sangat rutin kita laksanakan yang kaitannya dengan sholat, yaitu sholat Jumat. Jumat kan udah hal yang biasa kita laksanakan. Saudara sekalian, di kalangan umat Islam, saudara-saudara kita, pemahaman tentang sholat Jumat ini ada beberapa pemahaman. Ada yang memahami sholat Jumat itu hanya wajib kepada laki-laki, ya kan? Perempuan tidak. Dan itu mungkin kebanyakan seperti itu. Kemudian juga ada yang memahami sholat Jumat itu hanya diwajibkan kepada yang sehat, yang sakit tidak. Atau juga ada yang memahami sholat Jumat itu ya hanya diwajibkan kepada orang yang berada di tempat. Sementara sedang safar mah tidak wajib Jumat. Nah, dipahaminya dengan logika yang tidak dituntun oleh Al-Qur'an. Logikanya balik lagi ke asal, katanya ke sholat lohor gitu kan. Logika ini aja, logika sendiri gitu. Ya, jadi logika yang tidak dituntun oleh ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasul. Jadi kalau tidak keburu Jumat ya sholat lohor, nah, gitu kira-kira begitulah. Kemudian hamba sahaya, gitu kan? Hamba sahaya, kalau dulu kan ada hamba sahaya juga sama, tidak harus Jumat. Nah, saudara sekalian, kalau kita bahas tentang perintah sholat Jumat itu dalam Al-Quran kepada siapa diperintahkan, ini akan beda dengan pemahaman-pemahaman yang biasa berlaku di tengah-tengah masyarakat. Bahkan di masyarakat ada sekelompok orang sesudah sholat Jumat, sholat lohor lagi berjamaah. Ada, nggak usah saya sebutkan di tempat-tempatnya. Ada di beberapa tempat. Habis sholat lohor, habis sholat Jumat tuh sholat duhur 4 rakaat. Ada yang sampai seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, malam ini kita akan coba membahas tentang surat Jumat. Ya, surat Jumat ayat 9. Ya, surat Jumat ayat 9. Dan sampai seterusnya. Saudara sekalian, kalau kita melihat Al-Quran, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Seperti itu. Orang-orang yang beriman apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Segeralah untuk melaksanakan dzikrillah ini, untuk mengingat Allah, untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Badarul baik, tinggalkan jual beli. Nah, ini juga kadang-kadang dipahami, ada yang memahami yang jual beli itu dipahaminya hanya jual beli seperti di pasar, di warung gitu. Al-bai'ah itu jual beli, tapi istilahnya bukan jual beli hanya di warung di ini. Wadarul baik, tinggalkan segala kegiatan, segala aktivitas. Karena begini, pada ayat Quran diterangkan, hidup kita itu sesungguhnya pada hakikatnya seperti jual beli dengan Allah. Kita menjual dengan amal soleh, Allah beli dengan kebaikan, pahala, gitu kan? Kita jual kepada Allah kejelekan, Allah beli dengan kejelekan. Seperti itu kira-kira. Bukan Allah beli karena Allah butuh sholatnya, butuh kebaikannya, bukan. Itu diistilahkan seperti jual beli hidup ini, gitu. Jadi kebaikan dibalas kebaikan, kejelekan balas kejelekan, kira-kira seperti itu. Jadi al-bai'ah di sini maka hendaklah ditinggalkan segala bentuk aktivitas. Kalau dipahami al-bai'ah ini benar jual beli kata awalnya.
Ya, pengertian asal al-bai'ah itu adalah jual beli. Kalau dipahami tinggalkanlah jual beli, udah ragang we yang harus Jumatan, yang tani mah nggak ada diperintahkan meninggalkan tani. Yang ya yang tukang cukur, yang orang-orang kerja di kantor, yang orang bawa kendaraan apa tuh transport, yang profesi-profesi lain di luar dagang, yang dagang seperti di pasar atau di toko seakan-akan tidak terkena. Akan seperti itu kalau dipahami bai'ah jual beli dalam artian niaga, letter luck, kan itu yang maksud. Segala aktivitas. Karena pada hakikatnya kita ini hidup dengan Allah itu jual beli. Nah, gitu. Saudara sekalian, di sini diawali ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, apakah yang beriman itu hanya laki-laki saja? Kan ya amanu itu laki-laki perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang beriman itu adalah laki-laki dan perempuan. Jadi idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila ya, diseru, dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Wadzarul bai', segera tinggalkan aktivitas untuk melaksanakan sholat Jumat. Dua-duanya yang beriman itu laki-laki dan perempuan yang diseru. Tapi kenapa kok kenyataannya di tengah-tengah umat, saudara-saudara kita, lebih banyak pemahamannya seperti itu. Kalau ibu-ibu mah yang di rumah, sebut saja istri kita, ya, atau saudara kita yang perempuan, itu tidak wajib Jumat, sholat duhur saja di rumah. Kan gitu pemahamannya. Termasuk yang tadi, yang saya sebutkan awal. Kalau sedang bepergian, maka tidak harus sholat Jumat, sholat duhur saja. Atau sedang sakit. Apa seperti itu? Kira-kira begitu. Nah, saudara sekalian, dalam Al-Quran diperintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu kepada orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Maka bagaimana? Ya, maka bagaimana dengan kondisi-kondisi tertentu yang orang sampai saat ini memahami tidak harus Jumat? Kira-kira seperti itu. Atau terhadap perempuan tidak harus Jumat. Kita lihat kepada hadis Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar anin Nabi SAW qala al-jumu'atu ala man sami'an nida. Rawahu Abu Daud. Al-jumu'atu ala man sami'an nida. Jumat itu wajib. Ada yang begini redaksinya, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Nah, ada juga al-jum'atu haqqun wajibun ala man sami'an nida. Jumat itu hak dan wajib bagi semua orang yang mendengar adzan. Nah, kembali lagi dipertanyakan, kalau di masjid ini adzan pakai speaker, yang dengar adzan laki-laki unggul. Budak letik ge. Anak kecil aja mendengar adzan. Ya apalagi perempuan. Kan laki-laki perempuan sama mendengar adzan. Adzan di seberang sana. Kedengarnya kan bukan hanya perempuan yang mendengar adzan, laki-laki yang dengar adzan. Ya begitu. Semua orang mendengar adzan gitulah. Semua orang. Kan tidak semua orang yang bukan Islam juga mendengar adzan kalau pakai speaker. Jadi al-jum'atu ala man sami'an nida. Jumat itu hadis. Jumat itu hak dan wajib kepada setiap orang yang mendengar adzan. Yang mendengar adzan laki-laki dan perempuan. Artinya hadis ini nyambung dengan ayat Quran. Surat Jumat tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, amanu
Hei orang-orang yang beriman itu laki-laki dan perempuan. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi hadis ini nyambung dengan Al-Qur'an yang tadi, bahwa yang beriman itu laki-laki dan perempuan, laki-laki maupun perempuan, wajib melaksanakan Jumat dan meninggalkan aktivitas. Wajib melaksanakan Jumat dan tinggalkan aktivitas supaya melaksanakan sholat Jumat. Itu laki-laki dan perempuan. Jadi hadis ini nyambung dengan ayat tadi. Lanjutnya ada lagi. Wa an Hubsatin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya, rahul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Nah, ini lagi. Ada lagi redaksinya, al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muhtalimin. Jumat itu hak dan wajib bagi setiap orang yang dewasa, maksudnya yang sudah akil baligh. Lah sekarang yang dewasa itu akil baligh laki-laki saja. Kan perempuan juga asal dia sudah datang bulan, laki-laki sudah mimpi nikmat, kira-kira gitu. Itu sudah akil baligh. Kan yang akil baligh itu bukan hanya laki-laki saja. Di sini bahwa Jumat itu ternyata dalam hadis hak dan wajib bagi setiap yang dewasa, yang sudah dewasa. Jadi hadis ini nyambung dengan ayat Quran. Kenapa tiba-tiba perempuan tidak wajib Jumat? Di rumah balik lagi aja yang di rumah mau sholat duhur. Kata siapa? Itu kan akal-akalan sendiri. Jadi walaupun di rumah perempuan sama tetap ya, wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, ada lagi hadis yang kadang-kadang dari hadis inilah yang menjadikan ada sebuah kekeliruan pemahaman. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Nah, ini ulangi lagi. Al-Jum'atu hakun wajibun. Jumat itu hak dan wajib ala kulli muslimin, kepada setiap orang muslim dan setiap orang yang beriman. Fi jama'atin, dilaksanakan secara berjamaah. Illa arba'atan, kecuali 4. Nah, illa arba'atannya di sini yang sering terjadi kekeliruan. Illa arba'atan itu kecuali 4, dipahaminya kecuali yang 4 ini boleh tidak Jumat. Ini yang jadi masalah. Kalau kecuali yang 4 boleh tidak sholat Jumat, hadis ini menggugurkan Quran dong. Ya, nggak ada hadis yang menggugurkan Quran. Ya, hadis ini kalau dipahami, kecuali yang 4 itu boleh meninggalkan Jumat, berarti menggugurkan surat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min Jumat fas'au, menggugurkan itu. Jadi yang dimaksud illa arba'atan, kecuali yang 4 itu boleh melaksanakan Jumat secara tidak berjamaah. Nah, ulangi lagi. Makanya memahami ayat Quran, hadis itu harus diulang-ulang, jangan asal lewat aja. Al-Jum'atu hakun wajibun. Jumat itu hak dan wajib ala kulli muslimin, kepada setiap orang muslim. Orang muslim itu laki-laki dan perempuan. Illa arba'atan, fi jama'atin, dilaksanakan secara berjamaah. Illa arba'atan, kecuali yang 4. Jadi yang 4 ini dikecualikan, boleh tidak berjamaah, bukan boleh tidak Jumat. Kan itu fi jama'atan, fi jama'atin, secara berjamaah. Illa arba'atan, kecuali yang 4. Jadi yang 4 ini boleh tidak berjamaah.
Apa yang di sini yang sebutkan? Abdun mamlukun, ya, hamba sahaya, abi imro'atun, perempuan, au sobiyun, anak kecil, au maridun, atau orang sakit. Abdun mamlukun, hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu bukan dipahami boleh tidak Jumat, boleh melaksanakan Jumatnya tidak berjamaah. Itu termasuk awi imra'atun, juga perempuan. Artinya perempuan boleh melaksanakan Jumatnya tidak harus berjamaah. Bukan boleh tidak Jumat. Kalau melaksanakan sholat Jumatnya kalau melaksanakan sholat Jumatnya ditinggalkan diganti sama duhur, ayat Quran ini mau dikemanakan? Gak ada ayat Quran yang digugurkan sama hadis, sok aneh. Gak ada ayat Quran yang digugurkan sama hadis. Hadis itu kan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu penjabaran dari ayat Quran. Masa ada sunnah Rasul yang bertentangan dengan Al-Quran? Penjabaran Quran sunnah Rasul itu. Ya. Penjabaran pelaksanaan. Ya memperkuat ya pemahamannya. Ya juga penjabaran pelaksanaannya. Seperti begini, aqimus sholat. Jadi kan sholat, bagaimana cara sholat itu? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian lihat, sholatlah seperti aku sholat. Itu pelaksanaannya. Pelaksanaan daripada aqimus sholat. Seperti itu. Nah, saudara sekalian, abdun mamlukun, hamba sahaya. Satu, hamba sahaya ini boleh sholat Jumatnya tidak berjamaah. Ila arba'atan. Awi imra'atun, atau perempuan. Perempuan juga boleh sholat Jumatnya tidak harus berjamaah. Ausobiyun, nah sini ausobiyun mah anak kecil mah jangankan Jumat, sholat yang lain juga kan tidak diwajibkan. Jangankan Jumat, ya sholat wajib juga yang lain anak kecil mah tidak diwajibkan. Au maridun, atau orang sakit. Nah, ayat ini ada hadis ini ada dua redaksi. Au maridun atau orang sakit. Jadi orang sakit boleh melaksanakan pada hari Jumat itu Jumatnya yaitu 2 rakaat tapi tidak harus berjamaah. Nah, pada hadis yang lain au fi safarin atau juga di dalam safar, ini 2 hadisnya ini hadis. Kalau yang ini cuma abdul mamlukun, awi imra'atun, awi sobiyun, awi maridun. Di hadis yang satu lagi ada termasuk au fi safarin. Perjalanan safar. Jadi orang yang sakit, kembali lagi, hamba sahaya, perempuan, orang sakit atau di dalam perjalanan itu tetap wajib melaksanakan Jumat, hanya tidak harus berjamaah. Begitu hadis ini. Bukan boleh jadi tidak Jumatnya. Nah, hadis ini di sini ada kata-kata ausobiyun. Atau anak kecil itu kan jangankan Jumat. Sholat yang lain juga yang sholat yang lain yang wajib juga kan belum wajib. Maka nih, ini ilmu mustalahul hadis. Maka kalau ada hadis ada mencantumkan seperti ini, usobiyun itu dimasukkan kepada kategori yang boleh Jumat dengan tidak berjamaah, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Ini menurut ilmu mustalahul hadis. Nah, karena memasukkan ausobiyun mah jangankan Jumat tuh. Ya, sholat asar, maghrib, bisa subuh juga belum tidak wajib. Kan wajibnya sholat itu kepada yang sudah balik. Nah,
Jadi hadis ini karena ada ausobiyun, menurut para ahli ilmu mustalah hadis hadis ini. Ini ada dua versi, ada dua redaksi. Yang satu redaksi lagi tidak pakai ausobiyun tapi aufi safarin atau di dalam perjalanan. Nah, saudara sekalian, persoalannya begini. Lantas kalau ibu-ibu yang di rumah, kalau yang sakit, kalau yang dalam perjalanan, ya, bagaimana cara melaksanakan sholat Jumatnya? Apaan? Sholat Jumat itu harus dilalui dengan 2 khutbah. Ini fikih itu pendapat. Khutbah itu selalu oleh Rasul dilaksanakan dalam sholat Jumat berjamaah. Tidak pernah tinggalkan. Tetapi tetap khutbah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Nggak ada khutbah disebutkan wajib. Enggak. Khutbah itu tetap walaupun oleh Rasul tidak pernah tinggalkan dalam sholat Jumat berjamaah adalah sunnah. Yang wajib yang mendengarkan. Makanya ada hadis yang menyatakan bahwa kalau sedang khutbah ngobrol atau mengerjakannya ini pakod dagau ini sia-sia. Karena saking wajibnya mendengarkan khutbah. Khutbah itu adalah nasihat. Maka yang namanya nasihat harus disampaikan menurut bahasa di mana khutbah itu berada. Jangan dipaksakan di Cipanas khutbah bahasa Arab. Emangnya orang Arab yang jamaahnya. Makanya begitu langsung khutbah karena bahasa yang tidak dimengerti langsung tidur. Khutbah itu nasihat dari Rasul kepada jamaah. Jamaahnya orang Arab. Itu. Maka pakai bahasa Arab. Maka karena khutbah itu nasihat, dilaksanakannya di Cianjur ini kira-kira begitu. Ya pakai bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya sebut saja kalau di daerahnya, daerah yang di daerahnya daerah apa di kampung, ya pakailah bahasa daerah setempat yang dimengerti oleh kaum di sana. Jangan dipaksakan khutbah dengan bahasa Arab kalau nggak ngerti bagaimana? Ya bukan nasihat kalau nggak ngerti. Ya kita kasih nasihat ke monyet. Jangan begini. Cilang-cileng, nggak ngerti monyet. Ya, bukan jamaahnya monyet, bukan. Umpama kita ngasih nasihat kepada yang tidak mengerti bahasa. Jadi khutbah itu nasihat. Yang posisi hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu yang mendengarkannya. Jadi hukum khutbah itu sama dengan hukum mengucapkan salam. Nah, kita datang kepada jamaah riungan ini, datang dari luar, Assalamualaikum. Wajib itu dijawab, Waalaikumsalam. Dosa kalau nggak ada yang menjawab. Tapi yang mengucapkan itu sunnah. Tapi yang mendengar menjawabnya wajib. Jadi khutbah itu sama dengan hukumnya membaca salam. Yang mengucapkan sunnah, yang mendengarkan wajib. Nah, pada saat Jumat tadi tidak berjamaah, ya tidak harus dilalui dengan khutbah. Khutbah itu nasihatin aja diri sendiri. Ya. Saya tidak akan begini lagi. Tidak akan mengulangi lagi hal-hal yang tidak baik, kira-kira begitu. Nah, ini susah. Termasuk di dalam perjalanan. Tidak bisa di dalam perjalanan tiba-tiba menggunakan logika kita. Karena sedang perjalanan maka kita tidak Jumat, salat zuhur saja. Tidak ada Al-Quran maupun hadis
yang membolehkan Jumat diganti dengan sholat duhur.